Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Wahyu Waton. Kali ini openingnya berbeda dengan video sebelumnya ya guys, karena kemarin itu saya lupa untuk opening karena saya saking kagumnya dengan situs yang saya datangi kemarin ya. Situs yang saya datangi kemarin adalah situs dari Kraton Kerto yang berada di Dusun Kerto, Kelurahan Pleret, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di situs Kraton Kerto itu merupakan kraton yang dulu ditempat tinggali oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Untuk lebih jelasnya, simak dan lihat video kali ini ya. Cus. Oke guys, saat ini kita sudah di situs dari Kraton Kerto atau Pleret yang dari lokasinya itu cuma tinggal lahan luas seperti ini, dan yang tersisa itu di sana ada semacam umpak yang dulu diperkirakan sebagai tiang penyangga bangunan utama, tapi masih simpang siur seperti itu. Dan di sini bekas galian ekskavasi. Nah, di sana terlihat batu bata merah seperti itu yang dulu dilakukan ekskavasi. Nek mboten dipayoni airnya menggenang ya Pak nggih. Seperti itu, dan sejarahnya itu di sini tuh dulunya sebuah keraton yang dirajai oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo pada abad ke-16 kalau nggak salah, seperti itu. 1613 untuk pendirian dari situs Kraton Kerto ini ya. Terus saya mendapatkan informasi bahwasannya dulu situs Kraton Kerto ini dibangun menyuruh sekitar 300.000 orang kalau nggak salah ya Pak dalam proses pembangunannya, seperti itu. Dan ini umpaknya, dulu tuh umpaknya ada 4, yang satu diminta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk menjadi umpak dari Masjid Soko Tunggal yang di dekat Taman Sari. Kemudian yang satu itu masih simpang siur, ada yang mengatakan umpaknya itu dibawa ke Surakarta atau Kraton Solo, dan ada yang mengatakan dibawa ke Jakarta pada zaman Pak Harto nggih Pak nggih. Seperti masih simpang siur. Kemudian kita datangi untuk umpak yang kedua, seperti itu. Sik nggih ekskavasi kathah nggih Pak nggih, dugi rika nggih penggaliane nggih. Ya. Seperti itu. Dan ini sangat berdekatan dengan rumah warga, guys. Seperti itu. Nah, ini umpak yang kedua. Batuan andesit. Nah, ini juga batuan andesit sebelah sini. Nah, yang di sebelah sana tadi adalah batuan batu bata merah, yang di sebelah sini itu batuan andesit. Seperti itu, yang ini dari permukaan tanah sekitar 2 meteran lebih situsnya itu ditemukan. Kemudian ceritanya dulu Sultan Agung itu pada masa kejayaan Kerajaan Mataram itu sangatlah jaya, karena hampir seluruh Pulau Jawa itu milik kekuasaan dari Kraton Kerto atau dari di bawah kepemimpinan Raja Sultan Agung. Kemudian yang paling fenomenal dari Sultan Agung itu adalah ketika beliau menyerang VOC ke Batavia untuk mengusir Belanda dari Batavia, dan itu dibantu oleh Cirebon dan Banten. Tapi ya pada akhirnya beliau mengalami kekalahan, meskipun gagal, tapi itu serangannya sangat fenomenal sekali pada masa itu. Kemudian menurut sumber yang saya baca juga bahwasannya Sultan Agung dulu ketika mau melaksanakan ibadah sholat Jumat, beliau sholat Jumatnya itu di Mekah guys.
Nah, di Mekah. Kemudian sebelum beliau itu ke Mekah, Jumatannya beliau itu bertapa di dekat tempuran antara Sungai Opak dengan Sungai Gajah Wong. Seperti itu. Dan dulu di sungainya itu menurut sumber yang saya baca itu juga dijadikan sebagai labuhan kapal untuk perdagangan seperti itu. Kemudian menurut sumber yang saya baca juga bahwasanya situs dari Keraton Kerto ini sangatlah luas dan dikelilingi semacam selokan itu ya Pak ya, perairan itu ya, seperti itu. Tidak diceritakan jelas menurut sumber sejarah bagaimana situs Kerto ini dinamika kehidupan di dalamnya. Namun pada salah satu babat Mauna atau Moana kalau nggak salah itu menceritakan tentang runtuhnya dari kerajaan ini. Bahwasanya menurut yang saya baca dulu runtuhnya dari kerajaan itu adalah kebakaran di dalamnya guys, yang mengakibatkan meninggalnya abdi dalem dari keraton. Kemudian Sultan Agung pindah, dan pindahnya itu di Kartosuro kalau nggak salah. Ini saya bersama Bapak Tri, beliau selaku yang tadi memberikan informasi untuk lokasi ini sekaligus yang menjaga ya Pak ya, menjaga dari situs Keraton Kerto. Ini yang di tengah yang di pagar ini juga bekas ekskavasi ya Pak ya? Iya. Ekskavasinya sangatlah banyak sekali guys ekskavasinya. Di sini juga, sana juga. Nah, ini juga bekas galian ekskavasi. Ini diberi pagar ini agar nanti kalau ada anak kecil yang main di sini itu tidak terpleset ke dalamnya, karena ini cukup dalam sekali untuk bekas galian ekskavasinya seperti itu. Kemudian yang saya ceritakan tadi bahwasanya pada masa pemerintahan Sultan Agung itu wilayah kekuasaannya itu meliputi hampir seluruh Pulau Jawa, seperti di wilayah Pesisir Utara, Cirebon, Jawa Timur sampai dengan Madura. Sampai Kalimantan nggih? Oh, sampai Kalimantan guys ternyata. Oh. Sampai Makassar juga Pak. Wah, sangatlah jauh sekali guys. Kemudian dari Keraton Kerto ini hampir tidak tersisa dan hanya misalkan pemetaan seperti ini guys. Kemudian tadi Bapak Tri juga menceritakan bahwasanya dulu di sini itu diadakan pembebasan lahan. Jadi ini dulu tanahnya. Nah, ini tuh milik pribadi guys, milik warga. Kemudian yang di sana itu adalah lokasi yang sudah dijadikan yang berhasil untuk di pembebasan itu pada tahun 2006. Yang sebelah sini yang sebelah dari pagar. Kemudian yang sebelah sini itu pada tahun 2015 seperti itu. Dadose riyen menurut prediksi niku teng utara niki Pak, le pintu masuk dari utara niki. Pintu masuknya dari utara. Nah, itu ada 4 sah pintu masuk. 4 sah pintu masuk. Ya, tiap pintu masuk itu ada kalau di Jogja seperti Pelengko Gading. Seperti Pelengko Gading. Ya, terus kemudian ada prajuritnya. Jadi untuk kemungkinan untuk penjagaan. Kalau mau ada tamu atau apa itu harus lapor dulu. Dan melakukan pemeriksaan mungkin nggih. Ya. Ya, nah ini kalau menurut simbah saya dulu, waktu simbah saya itu tingginya masih 3 meter. Masih 3 meter? 3 meter. Jadi sama tanah warga yang dikelilingi itu, ini kemungkinan ada pagar kelilingnya itu Mas. Jadi ada pagar kelilingnya itu, nah sana itu tingginya 3 meter. Tingginya 3 meter. 3 meter. Kemudian kan kurang tahu, kemungkinan diambil untuk warga, untuk membangun rumah atau apa. Nah, itu. Di sisanya itu tinggal itu untuk batu andesitnya, untuk pintu masuknya Mas. Jadi itu pintu masuknya. Pintu masuknya. Pintu masuknya ke Sitinggil. Jadi kalau utara juga ada pintu masuknya Sitinggil ini, tapi kalau di sebelah utara itu ada di aspalan Mas. Oh, di aspalan. Posisi di aspalan. Jadi
kalau mau lihat itu harus menggeser aspalan dulu. Oh, seperti itu. Nah, itu baru nanti diketemukan, Mas. Temukan. Tapi sudah banyak yang diambil warga. Ya, tiap rumah itu biasanya ada yang punya 3, 8, ada yang 12. Itu seperti batu yang di sana ya diambil warga. Jadi kalau dulu itu kalau warga untuk bersesuci, Mas. Jadi untuk wudhu, untuk mau sholat. Nah itu kemudian yang satunya untuk brosorannya untuk pijakan kaki. Biasanya yang satu itu untuk mencuci ya. Nah biasanya untuk mencucian biasanya itu itu. Nak wargane pun ngertos nak niku napa batuan bekas rikirian. Ini kurang tahu, Mas. Kemungkinan kurang tahu, Mas, untuk warga. Jadi tanya cuma ada batu terus diambil terus difungsikan untuk tadi ya. Tapi belum mengetahui bahwa itu bekas dari bekas keraton. Bekas keraton nggih. Nah, sosialisasi sama warga juga kurang, Mas, masalahnya itu. Sebenarnya ini kan sitinggilnya, Mas, ini, Mas. Ini sitinggilnya. Sitinggilnya. Kalau keratonnya sebelah sana, Mas. Keratonnya yang sudah di pemukiman-pemukiman itu. Itu jadi di sekitar itu, Mas, ada masjid depannya, ke sana itu keratonnya. Jadi ini, Mas, saya salah ini sitinggilnya yang kalau di ini, Mas, di selatan ini, selatan pager ini, kalau sekarang kalau di Keraton Jogja itu jagang, Mas. Jagang, jadi selokan. Nah, itu di dalam rumah juga ada sumur tua, Mas. Jadi di dalam rumah ini ya, sumur itu dari genteng, Mas. Dari genteng? Ya, dari genteng. Jadi genteng apa ya? Genteng dibakar itu loh. Jadi apa ya? Kalau ya itu genteng dibakar seperti kalau dulu apa ya? Plempem atau apa tapi yang besar. Nah, itu jadi kelihatannya masih kelihatan. Juga masih dipakai untuk warga. Masih difungsikan masih sampai saat ini. Ya di dalam rumah ini. Ya. Itu kalau kita jadi sebelah selatan sana ada kandang gajah, kandang kuda, prajurit. Jadi juga ada di sana. Ya, nyampe sana. Nyampe Kaliopak sana. Sampai Kaliopak sana. Ya kan tempurannya Opak sama Jawong. Jadi sini Jawong, sini Opak. Jadi sampai tempuran itu, Mas. Berarti luas sekali ya, Pak ya. Diperkirakan kalau ke sana itu sekitar ya 400-an meter hampir. 400-an meter. Nah, kesananya kalau kotorannya itu nyampe cerita nyampe 3 aspalan dari sini. 3 aspalan. Jadi 1, 2, 3. Itu pintu masuknya dari sini. Berarti ya sangat luas sekali ya. Ya itu. Berarti cuma yang bisa diselamatkan yang tersisa cuma sampai yang di pagar ini lagi ya. Dan utara ini ada ya tiap seperti rumah itu loh, Mas. Jadi ada batu bata tertata rapi di dalam rumah itu. Jadi untuk fondasi di sana, ada pagarnya sana. Kemungkinan itu untuk pintu masuknya ke situ. Jadi seperti gapura itu loh, Mas. Menurut cerita itu jadi gapura. Nah, ini pintu masuknya. Nah, ini tingginya kurang tahu, Mas, untuk tingginya. Maksudnya mencerita ada yang diambil untuk membangun keraton yang di Pleret. Keraton yang di Pleret sana. Ya. Batunya kan itu seperti batu putih, Mas, sana. Batu putih. Nah, kemungkinan bisa untuk diambil daripada membuat lain kan lebih enak ngambil lebih cepat, Mas. Jadi ngambilnya di sini, Pak. Itu pagernya itu pagar sitinggilnya, Mas. Pagar sitinggilnya itu? Ya, itu sitinggilnya itu batu handesinya itu pintu masuknya. Sini cuma sitinggilnya yang bisa dibebaskan. Soalnya sudah pemilik pemukiman ya, Pak ya? Ya. Maksudnya tanah warga semua. Tidak ada yang tersisa dari bangunannya, guys. Cuma ada ompak sama batu bata merah seperti ini. Pemerintahnya pun masih sangat misteri sekali. Pemerintahan pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dalam ekskavasi. Ini juga ada tulisannya dari ekskavasi. Uji sondir ya. Tulisannya seperti itu.
Kemudian pemerintahan Mataram Islam itu kerap berpindah guys, dari Kerto itu ke Keraton Pleret. Nah kemudian berpindah lagi ke Kartosuro hingga ada konflik dan membuat keraton itu pindah ke Surakarta. Seperti itu. Saya itu masih penasaran dengan umpaknya tadi guys, soalnya itu yang tersisa yang besar itu tinggal yang ompaknya tadi. Nah ini guys, ini ompaknya tadi guys. Di tengah juga terdapat kotaan ya untuk menaruh tiangnya. Nih, ini batuan andesit juga. Kemudian tadi Bapak Tri juga berkata bahwasanya ini akan dikasih semacam tempat untuk apa namanya, istilah dari bahasa Jawa itu peyup. Nah seperti ini batuan andesit seperti itu guys. Nah ekskavasinya sampai sana guys, ekskavasinya sampai sana. Oke guys, hanya ini yang bisa saya explore dari lokasinya, karena di lokasi tersendiri cuma yang bisa dieksplor cuma sampai sekeliling ini saja. Jadi saya eksplornya cuma sampai di sini dulu guys. Oke lur, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk perjalanan saya di situs Kerto daerah Pleret Kabupaten Bantul ini ya. Kalau untuk lokasinya ya luas, dan di sini juga sudah bisa diakses kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, dan lokasinya juga sudah diberi semacam pagar untuk melindungi dari situs ini, karena ini sudah milik dari Dinas Kebudayaan seperti itu. Oke, untuk itu tetap stay tune di channel YouTube Wahyu Waton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya, agar channel YouTube Wahyu Waton dapat berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.